Nah, balik lagi di Sosial Kaca, tempat ngobrol santai tapi tajam. Di sini kita akan mengulik tentang topik yang lagi menarik nih. Tapi sebelum kita masuk ke topik ini, kita akan memperkenalkan dua narasumber dulu. Yang pertama ada Andin, terus ada Syahrin. Tanya kabar dulu ya. Kira-kira gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita di Indonesia, banjir itu bukan hal yang aneh lagi karena udah sering terjadi. Tapi seringkali kita lupa bahwa banjir bukan karena fenomena aja, tapi karena masalah sejarahnya. Kira-kira gimana nih tanggapan kalian yang katanya banjir ada cara-cara terlaku? Jadi saat Indonesia ya, curah hujan itu emang menjadi salah satu penyebab utama. Tapi kita juga ada tanah yang seharusnya menyerap air kalau berubah jadi air beton para pembangunan, ada saluran air yang nggak terawat, juga ada proyek drainase yang pengerjaannya molor, itu juga bisa jadi salah satu penyebab dari fenomena banjir. Apalagi di video yang beredar baru-baru ini itu banjirnya tuh sampai ada gelondongan batang kayu banyak banget kan. Nggak mungkin ya kalau hujan nurunin batang kayu sebanyak itu, berarti kan ada campur tangan politik di dalamnya ya, tapi mungkin kita nggak tahu. Nah, ini yang paling banyak diperbincangkan oleh masyarakat mengenai banjir sekarang. Karena kita tahu kan, Sumatera ini dikenal dengan hutan dan hewan-hewan endemik ya, di mana populasi mereka tuh nggak banyak. Lebih anehnya, pas banjir datang besar tuh, banyak gelondongan kayu yang bahkan ada barcode dan potongannya rapi dengan dalam jumlah banyak. Nah, itu jadi pertanyaan dong, kira-kira gimana ya tanggapannya? Iya betul banget. Ahli kebijakan publik sering menyebut fenomena ini itu sebagai efek tarik-menarik kepentingan. Beberapa pakar juga menunjukkan kalau ketika perbaikan infrastruktur bergantung pada keputusan politik, maka keterlambatan atau perubahan prioritas dapat berdampak langsung pada resiko bencana. Artinya bukan berarti bencana ini tuh direncanakan, tapi ketidaktepatan keputusan pemerintah atau politik itu bisa memperburuk keadaan. Setuju tuh, bener banget. Kalau dari sisi lingkungan juga banyak ahli ekologi perkotaan tuh udah ngingetin kalau kerusakan lingkungan itu terjadi perlahan, tapi keputusan politik itu bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya kerusakan terjadi. Contohnya izin pembangunan di area resapan yang diberikan pada periode tertentu itu lebih ke pilihan kebijakan dan bukan fenomena alam. Jadi yang disebut campur tangan politik itu bukan yang tiba-tiba menciptakan banjir, tapi tentang bagaimana anggaran, kebijakan, dan izin pembangunan berkontribusi terhadap suatu daerah, kesehatan daerah dalam menghadapi lingkungan ekstrim. Untuk lebih ingat lagi, kalau bencana bukan berarti direncanakan, tapi karena ketidaktepatan keputusan politik dapat berdampak. Kalau kita sebut secara bentuk, pola banjir menjadi lebih jelas, misalnya hujan tinggi, tanah dan basah, dan air meluap. Terus drainase tersumbat, air yang mengalir genangan makin besar. Proyek normalisasi tertunda, kapasitas sungai tidak mengalir, dan izin pembangunan di lahan rawan misalkan berkurang. Banget dampaknya. Banyak juga warga yang hanya melihat hasil akhirnya, yaitu banjir. Tapi kalau dilihat secara prosesnya, itu terlihat banyak faktor alam juga campur tangan para manusia. Jadi kita sebenarnya nggak bisa cuma nyalahin politik ya dalam kasus ini, karena selain faktor alamnya, sebenarnya masyarakat pun ikut berkontribusi dalam hal kayak lingkungan, kayak itu misalnya. Jadi penting banget buat masyarakat pun nggak langsung percaya kalau banjir tuh dibuat sama pemerintah, tapi juga nggak menerima secara mentah-mentah, secara bulat kalau banjir itu fenomena alam doang gitu. Karena ada rangkaian sebab yang bisa kita lihat, banyak banget faktornya. Apalagi di era sekarang kan masyarakatnya udah mulai teknologi ya, jadi harusnya bisa lebih memilah-milih mana yang benar dan mana yang enggak. Menurut para ahli, solusi yang belum itu seperti apa? Tata kelola anggaran bilang kalau penanganan banjir ini seringkali gagal bukan karena kurangnya ide, tapi karena kurangnya konsistensi dalam menjalankan perencanaan jangka panjang. Transparansi alokasi anggaran dianggap sebagai kunci penting.
Nah, sedangkan menurut ahli lingkungan itu terus menekankan tiga hal. Yang pertama tuh ruang hijau kota, terus pengendalian pembangunan, dan yang terakhir itu penegakan aturan daerah rawan banjir. Mereka bilang penanganan banjir itu nggak akan efektif kalau faktor lingkungan itu nggak dipenuhi. Oke, jadi hari ini kita sudah melihat banjir yang ternyata punya banyak penyebab, bukan hanya soal cuaca saja, tapi tentang bagaimana keputusan-keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kondisi lapangan. Betul banget tuh. Terus juga apa ya, kayak buat untuk saat ini juga lebih baik masyarakat tuh memantau kejadian seperti ini ya, biar nanti udah keulang lagi di daerah-daerah selanjutnya. Apalagi kan ternyata masih banyak daerah yang mengalami hal sama tapi tidak terjamah oleh sosial media, jadi kita nggak tahu sama sekali keadaannya. Jadi kalau bisa bantulah sedikit-sedikit donasi, ya walaupun cuma 10.000, tapi itu membantu banget buat mereka yang di sana. Kita tetap perlu teliti lagi dalam menerima informasi yang beredar di sosial media. Terima kasih buat Anin dan Syahrin yang sudah membantu Andanan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Sosial Kaca, tempat ngobrol santai tentang fenomena sosial dari banyak sisi.